Halo, kembali lagi dengan kelas Misalsa. Kita hari ini akan melanjutkan pelajaran tenses kita kemarin. Kita udah kemarin belajar present perfect tense, sekarang kita akan mempelajari present perfect continuous tense. Nah, kita seperti yang jelaskan kemarin, kita hanya mempelajari 6 tenses saja dari sekitar 12 tenses yang jelaskan kemarin, sedikit tentang tenses itu. Nah, sebelumnya udah belajar present perfect tense. Nah, oke. Nah, arti present perfect continuous tense ini apa sih? Nah, present perfect continuous tense ini adalah mendeskripsikan atau menjelaskan aksi yang di masa lalu dan berlanjut atau masih lanjut hingga sekarang. Nah, dari present perfect tense yang kalian tonton kemarin videonya, itu mungkin agak sedikit bingung nih, apa bedanya present perfect tense dan present perfect continuous tense, karena hampir-hampir mirip nih. Nah, apa bedanya? Nah, yang present perfect tense itu udah selesai di situ aja, udah selesai, tidak berlanjut hingga sekarang. Nah, yang si present perfect continuous tense ini masih berlanjut hingga sekarang, meskipun itu udah di masa lalu, tapi dia berlanjut hingga sekarang. Begitu, jadi itu adalah pembeda dari si present perfect tense dan present perfect continuous tense. Begitu. Nah, sebelumnya kita present perfect tense itu menggunakan verb 3. Nah, kali ini beda. Nah, ditambah juga ada pembeda lainnya. Apa itu? Oke, kita lihat di formula atau rumusan. Oke, di positif. Nah, kalimat yang positif itu formulanya ada subjek. Jangan lupakan subjek itu I, you, they, we, he, she, it. Ditambahkan have atau has plus been. Nah, ini nih yang jadi salah satu pembeda juga dari yang kita kemarin pelajari. Ditambahkan verb ing. Nah, ini bukan verb 3 lagi. Verb ing. Begitu. Apapun yang masih dilakukan atau dilakukan itu biasanya menggunakan ing. Seperti di tenses present continuous tense. Nah, itu menggunakan ing. Begitu. Nah, oke, kita lihat di kalimat negatifnya. Oke, pertama diawali selalu dengan subjek. Nah, kalimat itu pasti diawali dengan subjek. Gitu. Jangan ketika kalian membuat kalimat langsung misalnya not eating atau tanpa subjek lah pokoknya gitu. Nah, itu jangan gitu. Selalu ingat subjek selalu di depan. Nah, nggak di tengah, apalagi di akhir. Begitu. Oke, yuk kita lanjutkan. Pertama, subjek plus has atau have plus not plus been plus verb ing. Gitu. Nah, yang has atau have-nya juga jangan dilupakan. Nah, plus not di sini atau bentuk negatifnya kalian juga bisa disingkat nih. Misalnya jadi hasn't, haven't. Nah, itu. Nanti contohnya gimana? Bisa nanti misalkan kasih lihat di bagian contoh. Oke, gitu. Nah, berikutnya has atau have-nya sekarang di depan karena dia question. Nah, ini formula untuk yang question. Has atau have-nya di depan seperti biasa. Pokoknya yang tadinya kan has atau have-nya di tengah. Nah, itu jadi di depan gitu. Pokoknya formula untuk question di tenses itu pasti yang di tengah-tengah itu mungkin sebelumnya kita belajar kan has atau have itu juga kan di tengah, itu ditaruh di paling depan. Atau misalnya sesederhana simple present tense itu juga yang di tengah to be-nya, yaitu yang is MR
itu juga jadi di depan dulu gitu. Jadi untuk formula question itu pasti selalu seperti itu. Yang awalnya di tengah, jadi di depan. Oke, lanjut. Has atau have plus subject plus been plus verb ing plus question mark atau tanda tanya. Oke. Nah, ini untuk mengingatkan kalian sedikit. Nah, yang lupa-lupa, nah ini boleh Miss jelaskan dulu sedikit. Have atau has. Nah, oke, ini have versus has. Oke, Miss kasih topiknya. Have itu untuk apa? Untuk I, you, they, we. Has itu untuk yang he, she, it. Nah, itu selalu sama seperti itu. Walaupun nanti kalian nemuin namanya tenses apa lagi nih. Nah, ini has atau have itu selalu sama. Have itu untuk yang I, you, they, we. Nah, yang has itu untuk yang he, she, it. Gitu. Nah, ini contohnya yang tadi Miss bilang. Oke, contohnya yang pertama, Luna has been reading the novel. Luna telah membaca novel. Nah, seperti yang tadi di awal, nah, karena present perfect continuous tense ini yang di masa lalu tapi belum berakhir. Jadi mungkin si Luna ini udah setengah jalan kali ya istilahnya gitu kan. Jadi mungkin ya dia bacanya tahun kapan tapi masih berlanjut hingga saat ini begitu. Nah, yang berikutnya untuk yang negatif. They have not been helping your sister. Mereka belum membantu adikmu. Nah, yang tadi Miss bilang have not ini bisa kalian singkat jadi haven't. Nah, gitu. Jadinya kalau disingkat juga baca beda. Yang awalnya have not jadi haven't. Nah, gitu. Kalau yang has, misalnya ada kalimat has not, jadi hasn't bacanya. Hasn't. Has Tiara been eating? Apakah si Tiara sudah makan? Nah, gitu. Oke, jadi singkatnya present continuous tense ini adalah menggambarkan atau menjelaskan suatu aksi di masa lalu yang hingga saat ini itu belum selesai. Nah, pola kalimatnya tadi dengan been sama verb ing. Nah, jangan ketukar dengan present perfect tense yang hanya menggunakan has, have, sama verb 3 saja. Kalau di sini ditambahkan tadi been plus verb ing. Begitu. Has, have-nya juga jangan lupa, jangan terbalik gitu. Dan juga tadi seperti yang Miss bilang, subjeknya juga penting. Subjek di depan, bukan di tengah ataupun di akhir. Oke, mungkin itu dari kelas Miss. Oke, kalian kalau mau tanya-tanya, boleh banget ke email Miss atau ke WhatsApp Miss. Yang kalian bisa lihat di folder materi dan tugas Miss. Nah, itu. Oh ya, kalau untuk tugas itu kerjakan saja untuk yang belum. Begitu. Nah, sekian dari kelas Miss. Kalau mau ditanya seperti tadi Miss bilang, boleh ke email Miss. Oke, nah itu nanti kita akan melanjutkan materinya di pertemuan berikutnya, yaitu simple past tense. Nah, ini habis setelah simple past tense, nah, kita sudah selesai belajar tenses begitu. Oke, nah sekian dari kelas Miss, terima kasih.